Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, siswa hebat Semakadano. Salam jati diri, prestasi, harmoni. Perkenalkan, saya Widya Ajeng Pemila. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa menyapa kalian dan berbagi di kelas Komunikasi Efektif P5BK SMK 2 Wonosari. Siswa hebat Semakadano, pada kegiatan P5BK, kalian diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai aktivitas yang menarik. Kalian dibekali dengan tes kebugaran fisik, kedisiplinan, bimbingan karir sejak dini, dan berbagai aktivitas yang mendukung kalian untuk mengenali potensi diri. Nah, pada kelas komunikasi efektif ini, kami akan melengkapi bekal-bekal tersebut. Oleh karena itu, saksikan video ini sampai selesai ya. Pada seri ini, saya akan mengupas komunikasi efektif yang berkaitan dengan kemampuan berbicara dalam menyampaikan informasi. Sebelumnya, mari kita ingat aktivitas pembelajaran di kelas. Pada mata pelajaran apapun, guru selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat atau bertanya tentang materi yang belum dipahami. Akan tetapi yang terjadi hanya sebagian kecil siswa saja yang mau menyampaikan pendapatnya. Selain itu, pada aktivitas diskusi kelompok, biasanya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tetapi pada praktiknya, siswa justru tidak mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, melainkan hanya membacakan tulisan hasil diskusi. Akibatnya, siswa lain yang ada di kelas itu tidak menyimak, tetapi hanya mengantuk atau mengobrol. Nah, hal ini disebabkan karena pembicara tidak membangun interaksi dalam kegiatan tersebut. Kami para guru lantas menyimpulkan bahwa sebagian besar siswa masih mengalami kendala dalam menyampaikan informasi secara lisan. Hal ini mungkin saja disebabkan karena kurangnya rasa percaya diri siswa, atau memang siswa belum terbiasa dan belum terlatih untuk berbicara secara lancar dan efektif. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian juga masih mengalami kendala saat harus berbicara menyampaikan informasi? Kemampuan berbicara secara efektif dan menyampaikan informasi adalah kemampuan yang sangat penting untuk kita kuasai. Di sini saya akan menjelaskan 3 alasan mengapa kita perlu menguasai kemampuan tersebut. 1. Untuk mencapai tujuan komunikasi. Kita tahu bahwa tujuan komunikasi adalah untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran atau perasaan kita sehingga pesan kita sampai kepada lawan bicara. Proses komunikasi yang baik akan meningkatkan kualitas interaksi dalam hubungan. Nah, hal ini berkaitan erat dengan alasan yang kedua. 2. Meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap kita. Saat ini kita menghadapi tantangan dunia kerja dan dunia usaha yang semakin luas. Jika nanti kamu memutuskan untuk bekerja, maka kamu akan menghadapi wawancara. Pada tahap ini, perusahaan akan menilai kemampuanmu dalam berkomunikasi. Nah, jika kamu memutuskan untuk berwirausaha, kamu pun akan berhubungan dengan klien atau mitra usaha. Dan jika kamu mampu memberikan informasi dengan efektif tentang produk yang kamu buat, maka kamu akan mendapatkan kepercayaan yang tentunya membuka jalan keuntungan bagi usahamu. 3. Meningkatkan keberanian untuk menjadi agen perubahan dan perbaikan. Kita semua sepakat bahwa perubahan itu membutuhkan gagasan dan tindakan. Jika kita mampu berbicara dengan lancar, maka kita akan mudah menyampaikan ide atau gagasan kita. Misalnya saat kamu bekerja di sebuah perusahaan rintisan atau misalnya berkesempatan membantu usaha milik orang tua. Mungkin ada saatnya kamu memiliki ide inovasi atau perbaikan, dan jika kamu percaya diri serta terbiasa menyampaikan pendapat dengan lancar, tentu idemu itu akan tersampaikan, dan dalam hal ini kamu telah berperan dalam mengupayakan perbaikan itu.
kamu sudah memahami pentingnya kemampuan berkomunikasi dengan efektif. Nah, sekarang saya akan membagikan 5 tips berkomunikasi dalam hal menyampaikan informasi. Tips yang pertama, memahami tujuan. Sebelum kamu menyampaikan informasi, kamu perlu memahami apa tujuanmu. Setidaknya ada 3 tujuan umum saat kita menyampaikan informasi, yaitu yang pertama, menjelaskan, yang kedua, bercerita, dan yang ketiga adalah berpendapat. Menjelaskan berarti kamu memberikan informasi dengan rinci tentang suatu hal. Contohnya adalah ketika kamu menjelaskan dirimu saat wawancara kerja, menjelaskan tempat, mendeskripsikan alat, menjelaskan proses pembuatan produk, atau memberikan penjelasan tentang sebuah langkah kerja. Nah, dalam hal ini, kamu bisa memulainya dengan memberikan gambaran umum, dilanjutkan dengan penjelasan rinciannya. Bercerita artinya kamu menyampaikan informasi yang berupa kejadian atau peristiwa. Misalnya ketika kamu menceritakan pengalaman hidupmu atau menceritakan suatu peristiwa yang telah terjadi. Nah, bercerita ini juga bisa menjadi hiburan apabila yang kamu ceritakan ini adalah sebuah kisah fiktif. Saat kamu bercerita, orang bisa menyimaknya dengan antusias apabila kamu menyampaikannya dengan lancar dan tidak lompat-lompat kisah. Ceritamu juga akan semakin menarik apabila kamu bisa menunjukkan ekspresi yang sesuai dengan cerita tersebut. Berpendapat artinya kamu menyampaikan tanggapanmu terhadap suatu hal atau masalah. Dalam berpendapat, kamu bisa menyampaikan hal-hal seperti baik atau buruknya suatu hal, pernyataan setuju atau tidak setuju, kritik, atau saran, atau pujian, atau apresiasi. Nah, dalam dunia usaha, contoh sederhana penerapan pendapat adalah ketika kamu menyampaikan review atau ulasan tentang keunggulan atau kelemahan sebuah produk. Contoh lain adalah ketika kamu mungkin menyampaikan ide atau gagasanmu tentang inovasi sebuah produk. Nah, saat menyampaikan pendapat, terutama kritik, pastikan kamu tidak sekadar mengkritik, tetapi di sini kamu juga harus memberikan saran atau masukan. Tips yang kedua adalah selalu memperhatikan target komunikasi dan konteks. Saat berbicara, kamu perlu memperhatikan target komunikasimu, apakah itu individu, sekelompok orang, atau khalayak ramai. Kamu juga perlu melihat usia target komunikasi, apakah anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Jika berbicara dengan anak-anak, tentu kamu akan memilih kata-kata yang lebih sederhana dibandingkan dengan ketika kamu berbicara dengan orang dewasa. Konteks atau situasi juga perlu kalian perhatikan. Apakah situasi saat kamu berbicara adalah situasi yang formal atau resmi, semi formal, atau situasi yang santai? Dengan memperhatikan situasi, kamu akan bisa menentukan ragam bahasa yang tepat. Jika kamu berada pada situasi yang formal, maka gunakan ragam bahasa baku. Jika kamu berada pada situasi semi formal atau santai, maka kamu bisa mengombinasikan ragam bahasa baku dengan cakapan pergaulan. Tips selanjutnya adalah percaya diri. Tips yang ketiga ini nampaknya mudah diucapkan, tetapi sebetulnya sangat sulit diterapkan. Kepercayaan diri adalah modal utama bagi kita untuk bisa berkomunikasi dengan efektif. Jika kita percaya diri, artinya kita yakin bahwa kita mampu menyampaikan informasi atau gagasan dan informasi tersebut akan sampai pada lawan bicara kita. Nah, musuh utama dari kepercayaan diri adalah rasa gugup dan rasa takut bahwa kita akan melakukan kesalahan. Tipsnya, mulai sekarang tanamkan keyakinan dalam dirimu bahwa jika
yang akan kamu sampaikan itu adalah hal yang benar, tidak merugikan atau menyakiti siapapun, maka kamu harus percaya diri untuk menyampaikannya. Tips yang keempat adalah sering berlatih. Latihan sederhana yang bisa kamu lakukan adalah dengan membiasakan diri berbicara dengan lancar tanpa khawatir ditertawakan orang. Kamu bisa memulainya di rumah, misalnya dengan membahas topik tertentu bersama keluarga. Atau jika kamu memiliki kakak atau adik, maka kamu bisa mulai membiasakan untuk saling bertukar cerita pengalaman sehari-hari. Jika kamu terbiasa menggunakan bahasa Jawa untuk bercakap-cakap, tidak ada salahnya jika kamu mencoba bercerita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Saat di kelas, jangan takut untuk berbicara apabila guru memberikan kesempatan. Jika kamu telah terbiasa menyampaikan pendapat tanpa rasa takut, maka kamu akan mampu menyampaikan informasi dengan lancar. Bagi kamu yang tertarik atau berminat untuk menjadi pembicara, MC, atau mungkin membuat konten di YouTube, maka kamu bisa menerapkan latihan mandiri dengan teknik ad-libbing. Pada teknik ad-libbing, kamu berlatih untuk menyampaikan informasi selama minimal 1 menit tentang satu objek saja. Misalnya objek yang kamu tentukan adalah batik. Maka dalam 1 menit, kamu bebas menyampaikan informasi apa saja tentang batik. Tips yang terakhir adalah memperluas wawasan. Jika kamu ingin fasih menyampaikan informasi, maka jangan malas untuk memperluas wawasanmu. Orang yang memiliki pengetahuan yang luas akan dengan mudah terlibat dalam pembicaraan dan bisa menyampaikan informasi tentang berbagai topik. Nah, mulai saat ini, perbanyak bank informasi yang ada di pikiranmu dengan melakukan aktivitas yang berguna, seperti membaca, menonton film, atau melihat tayangan yang memberikan pengetahuan baru bagi kamu. Jika di masa pandemi ini kamu terlalu sering menghabiskan waktu untuk bermain game atau sekadar melihat foto-foto di media sosial, maka sudah saatnya kamu juga mau menggunakan porsi waktu dan kuotamu untuk memperluas wawasan. Siswa hebat Semakadano, setelah kamu menyaksikan video ini tadi, apakah kamu tertarik untuk mencoba berlatih menyampaikan informasi? Jika kamu tertarik dan tertantang untuk melakukannya, maka silakan rekam aktivitas berbicaramu. Kamu boleh menyampaikan informasi apa saja. Kamu boleh menjelaskan tentang dirimu, keluargamu, lingkunganmu, atau barangkali tempat wisata yang ada di daerahmu. Kamu pun boleh menjelaskan informasi sebuah produk, alat, atau aplikasi. Kamu juga boleh menjelaskan langkah-langkah kerja, misalnya menanam tanaman, menggunakan alat atau aplikasi, memasak, atau barangkali memberikan tips kesehatan atau kecantikan. Jika kamu senang bercerita, kamu pun boleh membagikan cerita atau pengalamanmu. Nah, kamu bisa merekam aktivitas berbicaramu itu dalam bentuk rekaman suara atau video, kemudian mengirimkannya kepada kami melalui tautan yang diberikan oleh fasilitator. Tibalah saatnya saya pamit undur diri. Semoga video ini tadi memberikan manfaat. Sampai jumpa pada video seri komunikasi efektif yang lainnya. Akhir kata, terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap jaga kesehatan. Salam jati diri, prestasi, harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.